Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita teguhkan ibadah kita. Kami undang bangkit berdiri. Mengawali doa, mari kita perkatakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayat 2-3. Kita baca dengan kesungguhan hati, dengan semangat yang berkobar. Mari kita baca. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Amin. Mari kita berdoa. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu yang luar biasa, yang memimpin kami, yang menebus kami, yang menuntun kami, dan mendidik kami selama ini. Sungguh kami berucap syukur. Begitu luar biasa kasih-Mu Bapa. Kami menghadap kepada-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala pertobatan atas segala dosa kami. Kiranya Tuhan, dosa-dosa kami telah dihapuskan, sehingga kami layak datang kepada-Mu, layak berada di dalam bait-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, pimpin kami. Roh Kudus, pimpin kami. Ajar kami di dalam beribadah ini dengan segala kerinduan kami untuk mencari wajah Tuhan. Terima kasih, pimpin kami Roh Kudus. Kami berdoa untuk seluruh imam yang melayani ini. Urapi dengan berkenan-Mu ya Bapa, sehingga apa yang dinaikkan kepada Tuhan berkenan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini dengan gentar, hormat, dan takut. Dengan segala respek kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, bersama para hamba-hamba-Mu yang ada di altar, umat dan jemaat-Mu, bagi semua orang tua yang dengan penuh kasih menyatakan kasih datang kepada Tuhan, membawa anak-anak bahkan cucu-cucu semuanya datang di hadapan hadirat Tuhan untuk menerima bimbingan, arahan, pengajaran tentang kebenaran firman. Hati mereka sungguh terbuka di hadapan Tuhan untuk menyambut dan menerima kebenaran firman. Anak-anak kami ini adalah anak-anak yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, bahkan orang tua mereka, ayah dan ibunya. Namun kami yakin dan percaya hari ini mereka akan menerima kebenaran firman sebagai penuntun dalam perjalanan kehidupan iman dan rohani mereka. Dan studi mereka diberkati menjadi anak-anak yang lebih daripada yang belum mengenal Tuhan. Kami yakin Tuhan, baik hari ini, hari esok, tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi anak-anak kasih kami. Dijauhkan mereka Tuhan dari apapun yang akan menghambat, menghalangi perjalanan kehidupan iman dan rohani maupun jasmani mereka. Kuasa-kuasa dan roh-roh jahat kami tolak, kami patahkan dan hancurkan. Biarlah pengajaran kebenaran firman yang disampaikan guru-guru sekolah minggu, guru-guru remaja Tuhan yang akan mengajar kebenaran firman. Pengurapan ada bagi mereka, kuasa Tuhan, dan kami percaya segala sakit penyakit apapun Tuhan jauhkan dari kehidupan anak-anak kami.
Tuhan menutup bungkus dengan kuasa dari Yesus. Memberkati orang tua, memberkati guru-guru di sekolah mereka. Baik sekolah-sekolah sekuler Tuhan, sekolah-sekolah Kristen, di mana anak-anak kami belajar mereka. Benar-benar mereka diajar dengan kebenaran firman. Takut akan Tuhan ada bagi anak-anak kami. Takut akan Tuhan bagi orang tua anak-anak kami untuk mengajar bagi anak-anak kami. Terpujilah Allah Bapa di surga. Kami serahkan ibadah sekolah minggu dan remaja ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Glory, haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita dapat berjumpa di hari Minggu, di pekan yang ketiga, di bulan Juli, bulan anak. Mari saya mengajak setiap umat Tuhan, keluarga besar DSJM dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Mari kita bersungguh hati datang ke hadiratnya yang kudus, bukan untuk supaya kita diberkati dan diselamati, tetapi sesungguhnya kita datang karena kita sudah diberkati. Kita datang pagi hari ini untuk menaikkan pujian, penyembahan dan syukur kita pagi hari ini, justru karena kita sudah diselamatkan. Mari bawa pujian syukurmu pagi hari ini kepada Dia, sebab anugerahnya besar dalam hidup kita, penyertaan dan pemeliharaannya sempurna dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Katakan, di dalam kelam sekalipun, dalam kelam ku tak pernah sendiri. Di pihakku Sang Penyelamat, serta dalam kekuranganku sukacita. Kuasanya yang sempurna, sempurna. Dan katakan, ku tak takut, karena Dia gembalaku. Dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh maut dan sengsara telah dikalahkan, karena Kristus dalamku. Sekali lagi dari awal, katakan, di dalam Dia, di dalam Dia yang tanggung semua dosaku. Yesus yang pegang hari esokku, darahnya yang tercurah ampuni setiap kita pagi hari ini. Dia bangkit mengarah. Mari yang percaya, angkat suaramu, katakan, ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dan. Mari angkat suaramu, katakan, harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut pada
deklarasikan pagi hari ini Tuhan, bahwa Kau Kristus Yesus Tuhan tinggal di dalam kami, karena Dia Kristus dalamku. Mari umat Tuhan katakan, harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus. Lebih lagi, lebih sungguh lagi katakan, harapanku, harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama, angkat suara katakan, harapanku hanyalah pada Yesus. Satu-satunya sumber pengharapan kami. Ketika 1000 rebah di kanan kiri kami, 10.000 rebah, Engkau tetap Tuhan kami yang menyertai, memelihara kami dan menjadi pengharapan kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan, harapanku hanyalah pada Yesus. Yes, berpaut padanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau mau tinggal di dalam hati kami, karena Dia Kristus. Boleh sekali lagi ya, angkat suara katakan, harapanku, harapanku hanyalah pada Yesus. Satu-satunya pengharapan kami ketika kami dalam kesesakan. Oh betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Betapa indah, oh betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus yang di dalam kita. Mari sekali lagi katakan, oh betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Mari sejenak kita naikkan syukur kepadanya, karena sungguh besar anugerahnya yang diberikan kepada setiap kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, kita boleh ada sampai dengan di titik ini, itu karena penyertaan Tuhan semata. Mari naikkan syukur, peliharaanmu yang sempurna dalam hidupku, yang membawa kami Tuhan. Sungguh indah, sungguh mulia, yang kami ada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, Kaulah gembala kami yang menuntun kami. Haleluya, haleluya. Bahkan Kau Tuhan yang mentahirkan setiap kami pagi hari ini Tuhan, menyucikan dan menguduskan dan melayakkan kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Oh, sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar karya-Mu dalam hidup kami. Haleluya.
mulia. Ya Ramona, ya Ramana, Nikmatilah ya Tuhan. Ramana, Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Ramana, Inilah kami Yesus. bertatalah atas pujian kami, bertatalah atas pujian setiap umat-Mu Bapa. Terimalah sembah dan syukur kami Harapanku adalah padamu. Harapanku adalah padamu Yesus. Dalam kekuatan kami, dalam perisai kami, kota benteng. Kami percaya Engkau hadir di gereja kami, Inna pada mata kaya dalam dan masyarakat. kami nyatakan Engkaulah Amin. Haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkau melihat setiap kami, milik setiap hati kami Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan, kami menyatakan Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Hidupku ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas keluarga kami, berdaulat atas kota kami Tuhan, dan berdaulat penuh atas negeri tercinta kami. Serah, mari lebih sungguh katakan Engkau Tuhan. Yes, Syakana Mashiach, Kriala Batakala Basyakala Batakala Mashiach. Masing-masing Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya bersama saya katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan yang panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sebab ada kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang katakan gunung batu keselamatanku semuanya. Engkau yang termulia
di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ya, haleluya. Kami tidak takut dan gentar, sebab kuasa itu menyertai kami. Haleluya. Sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. One, two. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Yes, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama ini. Katakan, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, Yesus namanya, nama yang telah membebaskan. Mari yang dibebaskan, sama-sama katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, say, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Sekali lagi, bagi umat Tuhan sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada kuasa dalam nama Yesusku. Lagi ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ya, sebab hanya ada satu kuasa yang dahsyat yang membebaskan setiap kita. Kuasa nama Yesus Kristus Tuhan. Lebih lagi kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri katakan Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Ya. Wow, luar biasa, segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nama Yesus, Kembali kita boleh bangkit berdiri, haleluya. Sekali lagi nama Yesus, kota benteng yang teguh. Boleh sampai bangkit berdiri sekali lagi. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sekali lagi mari kita bangkit, serukan nama Yesus, haleluya. Sebab Yesus nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya.
sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Boleh sekali lagi dari awal kita pujikan dengan iman percaya, amin. Berikan suara-suara buat Tuhan. Makin suka nama Yesus, Yesus, Yesus. Kita buat diri sebentar. Dengan percaya kami Tuhan, tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas. Tepuk tangan di atas kepala ya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi dengan iman percaya berkata, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Katakan nama Yesus. Sekali lagi berkata, nama Yesus di atas segalanya. Berikan sorak-sorai, nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mempersiapkan nanti untuk kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya bersama-sama kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Yunita. Pujian yang ingin kami bertiga pujikan adalah merupakan deklarasi kami atas bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap detik kehidupan kami bertiga, dalam setiap waktu kami. Oleh karena itu kami ingin mendeklarasikan, kami ingin menyatakan pada Tuhan bahwa Dia adalah Raja segala Raja yang bertata atas kehidupan kami. In my family, be magnified.
Biarlah dia Tuhan tetap bertahta di hati kita dan hanya dia saja yang ditinggikan. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Wow, luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bertahta dalam hati kami. Dan hanya Engkau yang ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Yes, terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, yes. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama, yuk perlahan nyanyikan dengan iman. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, mari percaya semua untuk kebaikan kita. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari angkat suaramu katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Walau kadang, yes, tak pernah kami mengerti, dan tak pernah kami lihat sebelumnya Tuhan. Itulah yang Kau sediakan atas setiap umat. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat sendiri saja katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang Mari lebih lagi, mari angkat suara
terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi angkat suara mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Mari lebih lagi angkat suara, katakan dengan imanmu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami yang ada di tempat ini saat ini beribadah bersama-sama. Kami menyadari betapa besar kasih-Mu atas setiap kami. Betapa mulia pekerjaan-Mu Tuhan atas setiap kami. Oleh karena itu kami percaya bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Bukan waktu kami Tuhan, tetapi waktu-Mu sendiri, karena Engkau yang menguasai segala sesuatu. Engkau yang tahu secara detail kehidupan kami. Engkau yang tahu masa depan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami sekali lagi meletakkan seluruh kepercayaan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus yang kami percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pada saat ini. Biarlah setiap kebenaran firman yang kami dengar akan memerdekakan kami, menyegarkan kami, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Wah, luar biasa. Coba katakan ke kiri ke kanan, senang melihat engkau di sini hari ini. Iya. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, sebuah ayat yang sering kali kita baca dan juga bisa ada ketika saya menyampaikan ini ada yang berkata bahwa itu ayat favorit saya. Judulnya adalah Allah masih bekerja. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Ada yang tahu ayatnya? Wah, hafal ya. Ini siapa yang jadi ayat favorit di sini? Roma 8:28. Saya percaya semua jadi ayat favorit ini. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar tentang ayat ini karena ada hal yang luar biasa di dalam ayat ini yang kita bisa pelajari, kita bisa renungkan, kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Mempercayai bahwa Allah itu masih bekerja. Siapa yang percaya bahwa Allah masih bekerja sampai hari ini? Amin, amin. Mari kita membacanya bersama-sama di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini bisa menjadi ayat hafalan kita, bahkan ketika kita nggak perlu membacanya pun kita bisa menghafalkannya. Ayat yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke sana,
saya ingin sampaikan sebuah kebenaran juga bahwa Alkitab yang kita baca ini ditulis oleh 40 orang lebih dari berbagai latar belakang yang berbeda selama ribuan tahun. Dan kemudian tulisan-tulisan tersebut dikanonisasi menjadi Alkitab yang kita baca sekarang. Tulisan yang diilhamkan Allah selama ribuan tahun tapi memiliki pesan dan berita yang sama. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca Alkitab kita, itu ditulis atau tulisan itu diilhamkan kepada 40 lebih orang dari latar belakang yang berbeda. Dari yang paling sederhana sampai orang yang berpendidikan. Dan oleh karena itu ketika dikanonisasi di dalam bahasa yang asli, ada di berbagai daerah bahasanya juga mirip-mirip. Kemudian Alkitab ini diterjemahkan ke dalam sampai hari ini lebih dari 2.700 bahasa di dunia. Bahkan ini masih diterjemahkan lagi ke dalam bahasa mungkin suku-suku yang masih belum kita kenal ya, itu diterjemahkan lagi. Artinya apa? Kenapa kok dia diterjemahkan? Karena ada yang berkata bahwa harus bahasa aslinya supaya menjaga otentisitas. Alkitab kita kenapa diterjemahkan? Karena ada kabar baik yang harus didengar oleh semua orang dari berbagai suku, dari berbagai bangsa, dari berbagai bahasa. Sehingga ketika orang membacanya dia tidak menerka-nerka ini artinya apa, tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa suku tersebut, bahasa budaya yang ada, maka orang itu langsung bisa mengerti kabar baik apa yang disampaikan. Dari semua tulisan, dari Kejadian sampai Wahyu, tulisan-tulisan itu dikanonisasi, dikumpulkan. Pesannya sama, yaitu Tuhan itu mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Perjanjian lama dan nubuatan tentang Kristus, dan kemudian digenapi di dalam perjanjian baru, di mana kita mengalami keselamatan melalui karya Kristus. Nah, Alkitab ini sebagai kabar baik yang harus dimengerti oleh semua bahasa. Dia diterjemahkan dengan konteks bahasa yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam bahasa Indonesia, kemudian ada yang terbiasa, mungkin karena berpendidikan atau sekolah di luar negeri, maka terbiasa membaca bahasa Inggris. Di bahasa Inggris agak berbeda sedikit mungkin terjemahan di ayat ini gitu ya. Tapi itu tidak menghilangkan makna, menghilangkan pesan, menghilangkan tujuan daripada ayat itu ditulis. Amin. Kira-kira sampai di sini ngerti ya Bapak Saudara? Jadi kita tidak bisa berkata bahwa terjemahan ini lebih baik gitu ya. Saya seringkali mendengar enak bahasa Inggris ya gitu ya. Bahasa Inggris itu lebih jelas Alkitabnya gitu dan sebagainya. Kemudian membandingkan dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian di situ saya seringkali ya ini pribadi personal saya. Seringkali tidak terima ketika dikatakan demikian. Kenapa? Karena proses untuk menerjemahkan ke dalam bahasa yang macam-macam, termasuk bahasa Indonesia, itu bukan diterjemahkan oleh seorang yang biasa menerjemahkan novel atau menerjemahkan tulisan. Tetapi ada ahli-ahli bahasa, lebih dari sekumpulan orang, jadi tidak diterjemahkan oleh satu orang. Mereka bersama-sama dari bahasa asli menerjemahkan. Profesor, orang ahli, sastra, melihat kata apa yang tepat. Sehingga akhirnya ada terjemahan baru yang kedua ya Bapak Saudara. Jadi proses itu menjadi tulisan yang kita baca sekarang tidak melewati sebuah masa yang singkat, masa yang lama. Artinya kita harus menghargai setiap terjemahan yang ada. Kita menghargai Alkitab dalam bahasa Inggris, Alkitab di dalam bahasa Indonesia, Alkitab di dalam bahasa Jawa ada juga. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini jauh lebih baik. Bapak Ibu Saudara, itu diterjemahkan sesuai dengan konteks budaya pada saat itu. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, Roma 8 ayat 28, dia memakai kata all things work together for good. All things. Kalau di bahasa Indonesia kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah yang duluan, kalau yang bahasa Inggris all things work together.
Oke, hari ini kita tidak sedang belajar bahasa, mohon maaf ya, kita nggak akan masuk di sana. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah Bapak Ibu Saudara, pada saat kita membaca Alkitab kita, nikmatilah setiap kata, setiap kalimat di dalam Alkitab kita, itu adalah kalimat yang indah, yang dalam sekali maknanya. Amin. Amin. Itu bukan diterjemahkan asal-asalan, dipilih kata demi kata, sehingga pada saat kita membacanya, Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang yang suka membaca Alkitab, maka dia mendapatkan akan ada begitu banyak pengetahuan tentang sastra, pengetahuan tentang budaya, pengetahuan tentang politik, bahkan pengetahuan tentang hikmat bahkan. Itu luar biasa sekali. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Di dalam ayat itu dikatakan bahwa ini menarik, bahwa Allah turut bekerja. Oke. Oh, maaf. Itu memang tulisan itu saya kaburkan Mas tadi, yang abu-abu. Supaya tulisan bahwa Allah turut bekerja ini muncul. Ya, oke, kalau di dalam nah ini proses menerjemahkan ya. Tadi saya di laptop saya dengan yang di sana diterjemahkannya berbeda. Tapi it's okay. Yang ditekankan adalah di dalam ayat ini bahwa Allah turut bekerja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan itu saja, Alkitab kita ini seolah-olah mengajarkan kita bahwa melihat Allah lebih dahulu di dalam susunan bahasa ini. Bahwa Allah turut bekerja, Allah yang duluan. Jadi Allah ini penyebab segala sesuatu yang terjadi, ditaruh di awal. Allah sebagai subjek utama dari atau di dalam teks ini. Ketika kita membaca Roma 8 ayat 28 di dalam bahasa Indonesia, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Siapa yang pertama di sini? Allah. Bukan siapa-siapa. Allah turut bekerja. Allah sebagai fokus utama di dalam teks ini sedang menguatkan pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bahwa Tuhanlah penyebab segala sesuatu terjadi. Amin. Tuhan, Allah turut bekerja. Cara berpikir Alkitab kita seperti itu. Kita baca berikutnya. Di dalam Kejadian 1, ya, Alkitab ini diawali dengan kata pada mulanya siapa? Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Tafsiran dari Lembaga Alkitab Indonesia LAI memposisikan Allah sebagai tempat yang terutama. In the beginning God created. Amen. Alkitab kita dibuka dengan sebuah pernyataan. Tidak dengan sebuah pertanyaan. Tetapi sebuah pernyataan. Itu beda sekali kalau kita belajar. Maka teman-teman mungkin yang kuliah dan sebagainya menempatkan sebuah pernyataan di depan itu menegaskan segala sesuatu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah gak ada pertanyaan lagi seolah-olah gitu. Nangkap ya Bapak Saudara? Awal Alkitab kita, Kejadian, in the beginning God created heaven and earth. Alkitab ini memposisikan Allah sebagai tempat yang terutama. Tokoh utamanya siapa? Allah. Causa prima, dia penyebab segala sesuatu. Terus kemudian Yohanes membuka di dalam tulisannya, Yohanes 1 ayat yang pertama, dia mengutip dari kejadian ini. Pada mulanya adalah firman. Allah firman bersabda, Roh Kudus, Roh Allah ya kemudian bersatu. Terjadilah penciptaan di situ. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, Allah Tritunggal.
Allah Tritunggal. Yohanes menegaskan bahwa firman itu adalah Allah. Siapa firman yang dimaksud? Yesus. Yohanes merujuk kepada Kejadian 1 dan menyatakan firman sebagai Yesus. Artinya segala sesuatu itu tercipta di dalam dan melalui Kristus. Di dalam penciptaan awalnya adalah Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, secara sederhana saya mau katakan bahwa Alkitab yang kita baca ini sedang mengarahkan cara berpikir kita, cara berpikir yang benar untuk menempatkan Tuhan di segala aspek kehidupan kita. Kalau kita membaca semua Alkitab ini ya, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita merenungkan, maka Bapak Ibu Saudara, kuasa firman itu dia bukan hanya gini, kita bukan hanya mempercayai hal-hal yang mujizat yang di luar nalar kita itu terjadi atau supranatural itu terjadi dalam kehidupan kita, yang sakit disembuhkan dan sebagainya. Tetapi pada saat kita membaca Alkitab, firman itu membentuk cara berpikir kita, paradigma kita. Oleh karena itu seorang yang mengasihi firman, dia pasti memiliki cara berpikir yang benar. Ada amin? Paradigma itu penting, cara berpikir itu penting. Pola pikir, oke, lebih mudahnya itu. Alkitab yang kita baca membentuk pola pikir yang benar. Bapak Ibu Saudara, kita bisa punya pengetahuan macam-macam, disebut pintar, tetapi kalau pola pikirnya salah, maka semuanya jadi keliru. Contoh, zaman beberapa waktu yang lalu kita mendengar perdebatan tentang bumi itu bulat atau bumi itu datar, benar ya? Oh, bumi itu datar. Yang penganut bumi itu datar sudah sudah dijelaskan secara ilmiah bahwa bumi itu bulat, saintifiknya seperti ini. Ada fotonya dan sebagainya dari angkasa, dari luar angkasa. Tetapi kenapa? Karena cara berpikirnya salah, maka pengetahuan itu menjadi tidak berguna. Cara berpikir di dalam kehidupan kita itu seperti sebuah jalan yang dibuat sehingga ketika ada kendaraan yang ditaruh di atasnya, maka kendaraan itu akan mengikuti kemana jalan itu menuju atau berlabuh nantinya. Waktu kita membaca Alkitab kita, Alkitab itu mengarahkan untuk kita punya cara berpikir yang benar. Siapa yang di sini Bapak Ibu yang setiap hari membaca Alkitab? Ya, yang enggak setiap hari masih bolong-bolong enggak usah ngaku-ngaku ya. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu. Mari kita belajar, ya saya serius. Mari kita belajar setiap hari Bapak Ibu membaca firman. Jujur, membaca firman. Ketika saya membaca firman Bapak Ibu, jujur, itu membentuk cara berpikir saya. Orang yang rajin membaca firman, yang merenungkan, dia akan menjadi orang yang berhikmat. Dia jadi orang yang pintar. Kalau ada anak muda di sini, kau sedang kesulitan di dalam pelajaranmu dan sebagainya, belajarlah membaca Alkitab secara teratur, merenungkan. Alkitab bukan sebagai obat tidur, amin. Oh Pak, saya kalau membaca Alkitab itu jadi cepat tidur Pak. Waktu malam baca Alkitab, apalagi udah sampai tawarik gitu, waduh. Terus ini ada silsilah dan sebagainya, enggak lama. Wah, ternyata Alkitab itu obat tidur yang mujarab gitu ya. Enggak Bapak Ibu, jangan seperti itu. Tapi pada saat kita membaca Alkitab, renungkan. Saudara akan mendapatkan sebuah keindahan di dalamnya, dan Roh Kudus itu akan menerjemahkan kepada setiap kita. Dan waktu dibukakan Bapak Ibu Saudara, waktu Alkitab itu, kebenaran itu dibukakan dalam hati kita, saudara akan rasakan hal ini. Ada satu sukacita, ada sebuah seperti gini ya, kita ini tadinya buta, kemudian kita ngelihat, wow, betapa luar biasanya. Setiap kali saya membaca Alkitab, mungkin di kisah yang sama, di ayat yang sama, tetapi ketika saya merenungkan, saya mendapatkan pengetahuan yang baru. Saya mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan insight yang baru, dan itu membuat saya bersukacita. Bapak Ibu Saudara, kalau sukacita kita timbulnya dari firman Tuhan, maka itu
kekal, everlasting, kekal. Karena firman itu kekal. Ada amin? Masuk akal ya? Masuk akal ya? Jadi Alkitab kita bukan sekedar prinsip hidup moral yang baik. Tetapi itu mengajarkan kita untuk kita itu memiliki takut akan Tuhan. Mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kemudian cara berpikir kita dibentuk. Ada satu kutipan yang bisa mewakili poin pertama ini. When we put God first, everything falls into its proper place. Segala sesuatu itu akan pas di posisinya kalau Tuhan ada di tempat yang terutama. Sederhananya gini, kalau di dalam kehidupan kita mengutamakan Tuhan yang terutama. Bapak Ibu Saudara gak usah khawatir sama yang lain. Kenapa? Karena yang lain akan ngikuti. Ya kalau itu jadi gak teratur maka dia itu akan jadi everything falls into its proper place. Semua itu akan jatuh tepat di posisinya. Amin. Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai tempat yang terutama dalam kehidupan kita, Yesus jadi yang terutama, bahkan dikatakan apa? Yesus sebagai the cornerstone, sebagai batu penjuru, batu yang diletakkan sebelum bangunan itu ada. Sebagai batu penjuru, dari batu itu maka kemudian batu yang lain akan disusun mengikuti susunan atau mengikuti maket yang dibikin, mengikuti rancangan yang dibikin oleh arsitek tersebut. Harus ada batu penjuru. Siapa batu penjuru? Yaitu Yesus disebut the cornerstone, batu penjuru. Kalau kita menempatkan Tuhan di tempat yang terutama dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, maka semuanya itu akan mengikuti secara teratur. Ada amin? Mungkin juga ketika kita menemui kehidupan kita nggak teratur dan sebagainya, anak-anak kita kondisinya seperti ini, keluarga kita seperti ini, jangan-jangan kita nggak menempatkan Tuhan sebagai tempat yang terutama. Bangunan itu kalau nggak ada batu penjurunya, dia nggak ditaruh ada sebuah batu yang sebagai patokan pertama, maka saya pastikan bahwa bangunan itu akan jadi kacau. Nggak ada pintunya mungkin, yang harusnya ngadep ke utara tiba-tiba ngadep ke barat, misalnya seperti itu. Demikian juga kehidupan kita, kalau kita tidak meletakkan Kristus atau Tuhan di tempat yang terutama, Bapak Ibu Saudara semuanya akan kacau. Gak usah diramal deh, orang kalau nggak ngutamakan Tuhan pasti kehidupannya kacau, itu udah jelas. Saya mengalami beberapa kali konseling menemukan hal seperti itu. Sampai di sini, saudara setuju dengan saya? Masuk akal ya? Masuk akal ya, kita bisa merenungkan firman dengan cara seperti itu Bapak Ibu. Ya berikutnya, yang kedua adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, biasanya yang poin kedua ini menjadi poin kesukaan kita. Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Oke, kalau kita mau definisikan segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu itu apa? Semuanya Pak. Sak kabeh. Benar ya? Segala sesuatu. Oke, sekarang bayangkan kita imajinasikan apa itu segala sesuatu dalam hidup kita. Apa itu segala sesuatu? Kesehatan, sakit, penyakit, kesedihan kita, utang yang belum terbayar, kontrakan yang mau habis, segala sesuatu, kondisi di PHK, segala sesuatu, apalagi? Semua kebutuhan kita, kebutuhan yang paling sulit, kebutuhan yang remeh-temeh, segala sesuatu, ya, oke, segala sesuatu. Saudara bayangkan semua yang menjadi tantangan saudara, semua tadi kesulitan, kontrakannya belum dibayar atau mau habis gitu ya, di PHK, gajinya telat, belum dibayar dan sebagainya, komisi nggak keluar gitu, terus apalagi sakit, tak sembuh-sembuh, sudah menikah, belum punya anak, apalagi anak sudah besar, belum menikah, belum dapat jodoh, segala sesuatu termasuk? Oke, sekarang saudara punya pergumulan masing-masing, bayangkan
di sini ya, di sini tempat sini atau di depan saudara, ada satu box namanya tempat atau tempat untuk menaruh segala sesuatu tadi. Ya, ada box. Oke, kita masukkan semua segala sesuatu tadi. Ya, oke, masuk semua di sini. Udah kan? Udah masuk di sana semua? Oke. Itu ilustrasinya. Ada satu box gede yang kalau kita masukkan ya kira-kira seperti tasnya Doraemon tuh ya, kantongnya Doraemon, ngambil apa aja itu ada. Tapi kali ini kayak tempat sampah. Dimasukin apa aja dia pasti muat. Oke, masuk apa aja. Semua itu bisa kita masukkan ke dalam sana, ke segala sesuatu, kesulitan kita. Terus kemudian Allah, siapa tadi? Kan kita yang poin pertama, siapa yang bekerja? Allah turut bekerja. Di dalam apa? Di dalam ini ya, box ini, segala sesuatu. Oke, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tadi udah kita kumpulin semua. Kemudian kita lihat bahasa Inggrisnya. And we know that all things, and we know that all things work together for good. Tadi Allah turut bekerja di dalam apa? Segala sesuatu. Terus kemudian di dalam perspektif atau terjemahan bahasa Inggrisnya, all things tadi, segala sesuatu tadi, apa? Work together, bekerja bersama. Oke, bayangin. Tadi yang namanya kesulitan kita tadi, sakit penyakit ya ada di sini. Kemudian dikhianati, dikejar debt collector gitu ya misalnya. Kontraannya mau habis, punya anak belum dapat jodoh, sampai hari ini nggak dapat pekerjaan dan sebagainya. Sudah menikah lebih dari 5 tahun belum punya anak, Tuhan kok nggak kasih, itu segala sesuatu. Terus kemudian karena tadi ada Allah di dalamnya, turut bekerja di dalam segala sesuatu, kemudian segala sesuatu tadi saling berkenalan. Ilustrasinya gitu, saling berkenalan. Terus, tapi karena ada Allah di sana, mereka apa? Bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Sampai di sini kita, Bapak Ibu Saudara nangkap maksudnya? Tapi mereka tidak akan mungkin bekerja sama kalau Allah tadi tidak kita letakkan sebagai tempat yang terutama. Kalau tidak ada Allah di sana, maka segala sesuatu enggak kerjasama, saling menyulitkan Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika ada masalah datang, masalah enggak pernah kasih tahu kapan dia datang, tapi begitu dia datang, datangnya rombongan. Karena enggak ada Tuhan tadi, dia pasti ngajak yang lain, enggak kerjasama malah makin menyulitkan. Amin. Seperti itu kira-kira. Nah, yang menarik lagi adalah ilustrasi yang lain untuk menggambarkan itu. Kalau kita datang ke dalam sebuah konser musik, ada begitu banyak alat musik yang kalau dimainkan satu aja nggak enak. Trombon di sana misalnya, gitu ya. Terus saksofon cuman satu, ada drum, ada perkusi. Coba dimainkan satu aja, nggak enak. Tetapi waktu mereka kumpul sama-sama dimainkan, jadi enak enggak? Belum tentu juga. Kalau enggak bisa main musik, jadi enggak enak. Atau bisa main musik, enggak enak. Kenapa? Enggak ada yang mimpin. Enggak ada yang mengorkestrasi, kamu harusnya ngambil nada ini ya, kamu ini. Oke, nanti di part ini kamu mainkan ini. Kalau enggak ada yang mengorkestrasi, maka itu enggak jadi enak. Bapak Ibu Saudara, Allah kita sebagai orkestrator dalam kehidupan kita, yang tadinya namanya tadi yang di dalam box itu, mereka pegang alat musik masing-masing, segala sesuatu dari kesulitan demi kesulitan, kesusahan demi kesusahan, itu mereka pegang alat musik, tapi karena Allah kita adalah orkestrator yang agung, maka semua itu diorkestrasi. Kamu nanti mainnya di sini ya. Ya kamu nanti kalau kesulitan ini jangan lama-lama. Nah gitu ya. Setiap masalah itu pasti ada akhirnya dan ada jawaban.
Jangan lama-lama, kamu nanti di part ini aja main, oke. Kamu nanti gajinya telat itu jangan sering-sering setiap bulan. Nanti di bulan ini kamu mainkan gajinya telat gitu ya. Kenapa? Supaya orang ini bergantung sama aku gitu ya. Nah, itu diorkestrasi sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi semua yang kita alami, kekhawatiran kita atau apapun penderitaan yang sedang kita alami punya tujuan untuk menyucikan, menguduskan kita supaya kita segambar dan serupa dengan Kristus. Yang perlu kita tahu bahwa Allah itu terlibat aktif di dalam kehidupan kita. Dia mengendalikan dan mengubahnya menjadi kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita ada begitu banyak kesulitan, tantangan, saudara rileks saja. Kenapa? Selama kita meletakkan Tuhan di tempat yang terutama, atau selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan engkau tempat yang terutama, aku tidak mau mengandalkan kekuatanku, maka Tuhan yang akan mengorkestrasi bekerja sama, dan Dia akan mengubahnya menjadi kebaikan kita. Amin. Oke. Jadi keuntungan. Satu kutipan dari C.S. Lewis mengatakan, life with God is not immunity from difficulties, but peace in difficulties. Hidup bersama Tuhan tidak menjadikan kita kebal terhadap kesulitan, tapi justru di dalam kesulitan itu kita mengalami damai sejahtera. Saudara, yang membedakan apa sih? Kita sama-sama merasakan lapar kan, sama dengan mereka yang belum kenal Tuhan? Sama ya? Kita bisa nggak punya uang, kita bisa mengalami kesulitan, kita bisa mengalami sakit, sama seperti yang lain. Tetapi bedanya adalah ketika kita berada di dalam kesulitan, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Itu yang membedakan. Kita akan merasakan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, tadi kan poin 1, poin 2, keren sekali gitu ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, janji ini tidak akan mungkin berlaku bagi mereka yang apa? Yang tidak terpanggil atau mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah bagi siapa janji ini berlaku? Yaitu hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang hidup di dalam rencana Allah. Pertanyaannya berikutnya adalah siapakah di antara kita semua yang hadir saat ini mau hidup di dalam rencana dan kehendak Allah? Kita bisa menjawabnya pribadi. Hidup di dalam kehendak Allah itu bisa berarti bahwa kita juga tidak bisa atau kadang-kadang kita tidak bisa menikmati kenikmatan dunia ini. Kita bisa diperhadapkan dengan kondisi-kondisi di mana rencana Allah itu terutama daripada rencana kita. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Tetapi kita belajar bahwa ketika kita hidup di dalam rencana Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua tadi bahwa Allah tadi turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, itu baru berlaku. Lengkap ya? Ada orang yang berkata begini ketika dia datang dalam keadaan penuh masalah. Katanya Tuhan itu baik dan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi apa kehidupanku ini? Aku tidak mengalami kebaikan apapun dalam hidup. Dia protes begitu, tetapi kehidupannya apa Bapak Saudara? Sakarepe dhewe. Semau-maunya. Hidupnya nggak diatur, hidup dalam dosa, kompromi di dalam dosa, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, hidup semaunya sendiri, tidak bisa berkata bahwa kok Tuhan tidak turut bekerja dalam sesuatu. Mohon maaf, itu tidak berlaku bagi kehidupan yang seperti itu. Ada amin, Bapak Saudara. Oleh karena itu mari hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bertobat sungguh-sungguh dari segala keteledoran, kecerobohan kita, Bapak Saudara. Setiap hari saya harus datang kepada Tuhan dan meminta Roh Kudus untuk menguji hati saya sampai seberapa jauh aku ini sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Ada banyak kecerobohan yang mungkin yang kita lakukan dan kita harus bertobat atasnya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang itu hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kok
kok kayak gini ya, gini. Kan Tuhan tuh begini. Mencari pembenaran. Oleh karena itu seringkali kalau di dalam kelompok kecil, komunitas kecil, komsel dan sebagainya, atau sel group, ketika membahas firman, yang dicari bukan kebenarannya, tapi pembenarannya. Akibatnya apa? Berdebat teologi di dalam kelompok kecil. Enggak selesai-selesai Bapak Saudara. Padahal kita harus melakukan firman Tuhan. Banyak orang itu tidak mengalami janji Tuhan yang tadi karena hidupnya sakar PDW dan berjalan semaunya sendiri. Mereka apa? Selalu mencari pembenaran atas semua tindakan yang dilakukan. Dan janji ini berlaku hanya bagi mereka yang mengasihi Allah dan hidup di dalam kehendaknya. Janji ini terbatas Bapak Ibu, limited edition. Jadi kalau kita nggak memenuhi maka kita nggak akan mengalaminya. Kita menuntut, kita minta Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, tapi kita tidak pernah mengizinkan Allah ada di tempat yang terutama dalam kehidupan kita. Kalau kita mengizinkan Allah di tempat yang terutama dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu tadi akan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa kebaikan itu perlu ada? Supaya kita hidup nanti makin disempurnakan, makin dikuduskan sampai serupa dengan Kristus. Amin. Saya mau cerita sedikit, ada satu kisah dari Fanny Crosby. Saya percaya ada beberapa dari kita tahu siapa dia. Dia adalah seorang yang mengalami ada begitu banyak kepahitan atau banyak kesulitan dalam kehidupannya. Bahkan di usia sangat muda, di usia 6 minggu masih bayi, dia mengalami kebutaan karena satu tindakan yang salah dari dokternya. Dia panas tinggi dan dipikir ini sakit biasa. Kemudian diberikan obat dan akhirnya membuat dia buta. Tidak lama kemudian, 6 bulan kemudian ayahnya meninggal dunia. Akhirnya dia hidup di dalam pengasuhan ibu dan neneknya. Yang dilakukan oleh ibu dan neneknya adalah mendidik dan membacakan Alkitab berjam-jam setiap hari. Dia nggak bisa melihat, tapi dia mendengar. Dibacakan Alkitab, di training, diajari. Kemudian karena dia tidak bisa melihat, maka dia punya kelebihan yang lain. Kemampuan dia untuk mengingat, memorizing itu kuat sekali. Dan yang luar biasa, ini saya nggak tulis juga. Ketika dia masuk di sekolah, dia mengalami bullying karena dia punya keterbatasan fisik, yaitu buta. Jadi dihina, dibullying ya, zaman itu ya tetap ada dibullying. Dia tidak diterima oleh banyak teman-temannya pada saat itu. Tetapi dia melewati semua itu melalui pengasuhan ibu dan neneknya. Dia diajar dengan baik dan ia menulis, Bapak Ibu Saudara, lebih dari 8.000 himne dan lagu rohani. Bahkan pada masa akhir hidupnya dia dikenal sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di Amerika Serikat. Seorang yang mengalami keterbatasan fisik, mengalami kesulitan penderitaan sejak kecil, mengalami bullying, tidak tumbuh dengan sempurna, tetapi dia bisa menulis lebih dari 8.000 himne dan lagu rohani. Semasa hidupnya dilewati dengan berbagai kesulitan dan kesakitan. Kalau kita melihat dia, maka kita bisa melihat kepada kehidupan kita, dalam tanda kutip, aku jauh lebih beruntung gitu. Kita mungkin bisa berkata seperti itu. Ini hanya cerita singkatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kisahnya seluruhnya, maka melihat bagaimana orang ini melewati kesulitan demi kesulitan. Dia berkata bahwa aku tuh merasakan ada begitu banyak ratusan himne itu di dalam kepalaku. Kayak Tuhan tuh menguatkan aku untuk memberikan aku sebuah purpose, satu tujuan hidup. Satu kepastian kehidupan. Seorang yang buta, dia bisa merasakan kasih Tuhan itu meluap begitu besar, begitu luar biasa dalam dirinya. Sampai itu dia itu bisa ngerasa bahwa ada nyanyian-nyanyian yang baru yang muncul dan kemudian dia tulis, Bapak Ibu Saudara. 8.000 itu enggak sedikit, banyak. Jangankan 8.000, satu aja kita enggak punya. Susah nyiptain satu gitu ya kayak. Ini 8.000 Bapak Ibu Saudara, lebih.
Dan itu mengubah dunia sastra juga, saya membacanya pada zaman itu. Jadi sumbangsinya kepada dunia luar biasa, bukannya kepada dunia rohani, tetapi di dunia sastra pada saat itu juga mengalami hal yang luar biasa. Saudara pasti tahu lagu ini. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior. Bapak Ibu Saudara, dia katakan this is my story. Pertanyaannya cerita yang mana Bapak Ibu Saudara? Waktu saya membaca kisahnya, saya mendengar lagunya, hati saya hancur. Seorang yang mengalami kesulitan yang begitu rupa, dia katakan ini kisahku, ini nyanyianku. Aku mau menyanyikan tentang penyelamatku setiap hari. Hatinya itu dipenuhi dengan kasih yang luar biasa. Cerita yang mana? Bukan cerita tentang masa kecilnya yang menyebabkan dia buta. Bukan cerita tentang kesulitan ketika dia ditinggalkan oleh ayahnya di usia 6 bulan. Bukan kesulitan yang dia ceritakan ketika dia dibully oleh teman-temannya. Bukan kesulitan ketika dia hidup di dalam kemiskinan. Bukan itu ceritanya. Ceritanya adalah siapa? Tentang Yesus yang memenuhi hatinya penuh dengan kasih. Dan semua tulisannya tentang itu. Bapak Ibu Saudara, cerita kita yang mana yang kita mau ceritakan kepada orang di sekitar kita? Cerita kesulitan kita, gosip kita, keluh kesah kita, cerita mana yang kita akan ceritakan kepada anak-anak kita? Cerita mana yang akan saya ceritakan kepada anak saya? Apakah kesulitan? Ya, tetapi lebih daripada itu, ada kasih Allah yang luar biasa. Saya akan akhiri, saya tutup dengan satu kutipan ini. You can see God from anywhere if your mind is set to love and obey Him. Engkau itu dapat melihat atau menjumpai Tuhan dari mana saja, asalkan pikiranmu itu diarahkan untuk mengasihi dan taat kepadanya. Kalau orang itu sudah nggak mengasihi apapun, ya kalau orang misalnya dia tidak mengasihi seorang pasangan, seorang suami misalnya tidak mengasihi istrinya atau seorang istri tidak mengasihi suaminya, maka apapun yang dikerjakan oleh pasangan itu tetap salah di matanya. Ya enggak? Berbuat baik pun dipikir, oh pasti ada motivasinya. Gitu ya. Kenapa kamu berbuat baik sama aku? Kenapa? Ya kembali ke yang awal tadi ya, cara berpikirnya udah salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara itu sama, kalau kita itu enggak mengasihi Tuhan, kita akan curiga dengan Tuhan. Nanti kalau aku doa seperti ini, nanti kalau Tuhan kasih seperti ini, aku ini doa untuk jodoh loh. Jangan-jangan nanti Tuhan kasih yang jelek. Gitu. Curiga. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat Tuhan dari manapun, dari kesulitan kita, kalau hati kita ini sudah kita arahkan untuk mengasihi Dia. Ada amin Bapak Saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan bersukacita dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita kasih itu, Dia ada di tempat terutama, Dia turut bekerja tadi. Ngajak yang lain tuh bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita merenungkan kebenaran ini, masih adakah kekhawatiran dalam kehidupan kita? Saya pikir kekhawatiran itu mungkin ada, tetapi dia cuma mampir saja, dia nggak tinggal. Ya, kita manusia bisa khawatir, kok kayak gini. Tapi kemudian kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Kekhawatirannya minggir, ya Bapak Saudara, nggak nginep. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan itu in the cost dalam kehidupan kita. Apalagi kontrak terus beli kafling dalam kehidupan kita. Jangan, suruh minggir. Mau lewat nggak apa-apa, monggo silakan lewat aja, nggak apa-apa. Namanya juga manusia, ya kan? Kita bisa takut, tapi lewat aja. Jangan in the cost. Jangan ngontrak, apalagi beli kafling dalam kehidupan kita. Engkau dapat melihat dan menjumpai Tuhan dari mana saja, asal pikiranmu diarahkan untuk mengasihi dan taat kepadanya. 3 poin tadi, bahwa Allah bekerja, Dia yang ada di tempat terutama. Dan di dalam segala sesuatu itu Dia bekerja bersama-sama untuk kebaikan.
Dan itu terbatas. Bagi siapa? Bagi mereka yang hidup dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah setiap kebenaran, setiap firman yang kami dengar, itu akan mencerahkan hati kami. Roh Kudus tolong kami. Biarlah kami di dalam kehidupan kami berjalan makin hari, kami makin serupa dengan Kristus, dan kami mau taat di dalam setiap proses yang sedang kami alami. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan, kami memberkati, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya kuasa yang dari Roh Kudus turun menaungi setiap jemaat-Mu. Di dalam pengenalan akan Engkau, di dalam kasih akan Engkau, di dalam hikmat yang terus bertumbuh dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan isi hati-Mu terus atas jemaat di tempat ini, seluruh kepemimpinan yang ada, seluruh tim pastoral yang ada, Bapak Gembala, Wakil Gembala, dan semua staf yang ada, semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kiranya nama-Mu dipermuliakan melalui setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat berkat firman yang sudah mengajari kami luar biasa Tuhan. Di mana di segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, Allah turut bekerja. Terima kasih Tuhan, sehingga pekerjaan Allah mendatangkan kebaikan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, dalam setiap penyertaan dan kasih-Mu kami masih banyak mendukakan hati-Mu, baik pikiran, perkataan, tersemua perbuatan kami. Ampuni kami, perbarui kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa doa kami untuk hamba-Mu Bapak Jose yang sudah memberkati kami luar biasa. Tuhan berkatinya dalam setiap pelayanannya, berkati keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pembina kami dalam setiap tugas dan pelayanannya. Di mana saja mereka melayani Tuhan, kiranya tangan Tuhan saja yang menuntun, menyertai, memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa kami masih dalam daulat-Mu Tuhan. Kami percaya begitu banyak besar penyertaan-Mu untuk bangsa kami. Sehingga sampai saat ini rasa aman damai masih terjadi untuk bangsa kami. Itu juga karena penyertaan dan kasih-Mu. Tuhan berkati juga para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden dan jajarannya. Dimanapun mereka melayani, di situ tangan Tuhan menyertainya. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan di setiap tugas dan pelayanannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khusus untuk jemaat yang baik hadir maupun belum hadir. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga turut bekerja di dalam semuanya. Mereka dalam setiap persoalan masalah, Tuhan, mereka yang dalam keadaan sakit, kami percaya mereka sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Bahkan mereka yang berduka cita sekalipun Tuhan, ada pertolongan-Mu, ada kekuatan, ada penyertaan dan kasih Tuhan melingkupinya. Terima kasih Bapak. Kalau juga sebentar kami akan berikan persembahan kami, biar kami beri dengan penuh ucapan syukur. Karena kami tahu segala sesuatu yang kami dapat semuanya berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam sejahtera, selamat datang di bulan yang baru, di bulan
Bulan Anak. Dan hari ini kita akan banyak belajar tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang baik dan bagaimana gereja menjadi gereja yang mendidik generasi. Di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalannya itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus mendidik anak-anak kita menurut jalan yang patut baginya. Bukan berdasarkan ambisi kita, bukan berdasarkan keinginan kita, bukan berdasarkan cita-cita orang tuanya, tetapi kita berdoa, biarlah kita dipakai Tuhan untuk dapat menyatakan kebenaran kepada anak-anak kita, sehingga mereka pun nantinya akan bergantung dan mengandalkan Tuhan. Selamat Bulan Anak, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ikuti pendalaman Alkitab bersama Gembala Sidang Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud. Mari bertumbuh bersama dalam mesbah keluarga. Bapak Ibu bisa memilih MK yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. MK Waru, kegiatan di hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Delta Magnolia 6 nomor 32 Wedoro, Sidoarjo. Kontak person Bapak PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari, kegiatan di hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Jemur Sari 3 nomor 33 Surabaya. Kontak person Bapak Denny Hutomo. MK Simorejo, kegiatan di hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Simorejo 16 nomor 2 Surabaya. Kontak person Bapak PDM Adolf Ancura. Kemudian MK Menanggal, kegiatan di hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Wisma Menanggal 2 nomor 49 Surabaya. Kontak person Bapak PDM Danu Wijaya. Persekutuan Damai Sejahtera Doli setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jalan Kupang Gunung Timur 1 nomor 1A Surabaya. Kontak person Bapak Rudi Suwito. KKR BPA GBI Kota Surabaya, drama musikal dengan judul I'm Free Because Jesus di hari Sabtu 17 Agustus 2024 jam 3 sore sampai selesai di GBI Rock City Church, gedung apartemen City Square lantai R1, Jalan Margorejo Indah nomor 105 Surabaya. Kontak person hubungi Catherine di 0821 3233 3805. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi dalam NICC News. Saat ini kita berada di proyek NICC seperti yang Bapak Ibu lihat. Sekarang kami sedang menyelesaikan proyek instalasi AC dan ducting AC sudah naik dan puji Tuhan semuanya sudah berjalan lancar, dan sekarang kami fokuskan kepada pemasangan plafon untuk menyelesaikan plafon yang ada, dan juga kami akan mulai peredam juga sudah hampir selesai, termasuk peredam yang ada di plafon, dan sekarang kami mulai masuk dalam pengerjaan instalasi listrik. Instalasi listrik ini ada beberapa hal yang perlu pengadaan tentang bahan-bahannya. Kebutuhan material instalasi listrik untuk NICC. 1 kabel NIM Supreme 2 kali 1,5, kita memerlukan 22 roll. Kabel NIM Supreme 3 kali 1,5, kita memerlukan 11 roll. Kabel NIM Supreme 3 kali 2,5, kita memerlukan 6 roll. Kabel NIM Supreme 4 kali 2,5, kami memerlukan 6 roll. Untuk semua roll ini dengan panjang 100 meter. Dan kami juga memerlukan pedus merek Bosch 220 buah. Untuk soknya merek Bosch 220, pipa konduit merek Bosch 1100 lonjor. Demikian untuk kebutuhan listrik untuk NICC yang saat ini kami perlukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bagaimana caranya untuk Bapak Ibu Saudara dapat terlibat dalam pembangunan NICC kali ini? Yang pertama, bisa melalui barang-barang yang
bisa Bapak Ibu Saudara beli sesuai dengan kebutuhan yang tertera. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat secara kolektif untuk bersama-sama menggalang dana untuk pembelian barang-barang yang kami sebutkan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan taburannya, yaitu berupa kabel bagi pembangunan NICC. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang sekali lagi katakan dengan ini, hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan syukur terima kasih atas ibadah kami dari awal petang pada akhirnya. Kami telah Kau berkati dengan firman-Mu saat kami hanya tidak menjadi pendengar, namun kami menjadi pelaku firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri, di mana kami akan meninggal tempat ini. Kami pun percaya Engkau Tuhan telah bukan tikap dia untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan memberkati usaha dan bisnismu. Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu. Apa yang engkau buat dibuat dan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh yang Kudus yang menyertai, melindungi, berkati dari sekarang hingga merata hingga kekal selama-lama. Mari yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.